Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Egy Sudianto dari kelas 3A akan mempresentasikan hasil dari makalah saya. Untuk media presentasinya menggunakan PPT. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar. Langsung saja ke bagian latar belakangnya. Teori Harrod-Domar memiliki peranan dan proses yang panjang dalam sejarah pemikiran ekonomi. Teori ini muncul pada awal abad ke-20 sebagai jawaban terhadap kebutuhan akan model pertumbuhan yang dapat menjelaskan hubungan antara tabungan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, teori Harrod-Domar ini juga dikembangkan oleh dua ekonom independen, yaitu oleh Sir Roy Harrod dari Inggris dan F.C. Domar dari Amerika Serikat. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam sesi kali ini, yang pertama adalah bagaimana sih sejarah munculnya teori Harrod-Domar, dan yang kedua, bagaimana penerapan teori Harrod-Domar di berbagai negara berkembang. Dan sejauh mana sih teori ini dapat diandalkan dalam merumuskan kebijakan ekonomi di era sekarang. Selanjutnya kita lanjut tentang sejarah munculnya teori Harrod-Domar. Nah, sejarah munculnya teori Harrod-Domar, teori ini merupakan salah satu teori klasik dalam ekonomi yang membahas pertumbuhan ekonomi. Nah, teori ini sendiri diperkenalkan oleh dua ekonom. Yang pertama, Roy F. Harrod dari Inggris dan F.C. Domar dari Amerika Serikat pada periode 1930-an dan 1940-an. Nah, untuk teori Harrod-Domar menerangkan bahwa syarat yang dipenuhi agar suatu perekonomian dapat mencapai steady growth atau ekonomi yang tangguh dalam jangka yang panjang. Nah, analisis Harrod dan Domar menggunakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama adalah barang modal telah mencapai kapasitas penuh atau full employment. Dan yang kedua, tabungan adalah proporsional terhadap pendapatan. Dan yang ketiga, rasio antara modal dan produksi atau capital output ratio adalah tetap. Dan yang keempat, perekonomian adalah terdiri dari dua sektor. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan teori Harrod-Domar di berbagai negara berkembang serta relevansinya di era sekarang. Nah, untuk penerapan teori Harrod-Domar di berbagai negara berkembang serta relevansinya di era sekarang sebagai berikut. Pertama, teori ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat tabungan dan investasi dapat menjadi penghalang utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, teori ini banyak diterapkan di negara berkembang karena dianggap relevan untuk mempercepat pembangunan ekonomi melalui peningkatan modal dan investasi. Nah, contohnya seperti yang disebutkan dalam jurnal, negara-negara maju termasuk Singapura menunjukkan tingkat investasi yang tinggi dalam berbagai bentuk seperti saham dan reksadana yang secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi mereka. Nah, namun di era modern sekarang ini, ketergantungan pada teori Harrod-Domar mulai dipertanyakan. Nah, meskipun masih relevan dalam mendorong investasi, teori ini dianggap kurang mempertimbangkan faktor non-ekonomi seperti faktor budaya, pendidikan, dan inovasi teknologi yang kini semakin penting dalam pembangunan ekonomi. Nah, teori Harrod-Domar juga perlu dikaji dengan pendekatan yang lebih luas, termasuk faktor manusianya, inovasi teknologi, dan lingkungan kelembagaan untuk mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Nah, di era modern, ketergantungan pada teori Harrod-Domar sebagai salah satunya dasar kebijakan ekonomi mulai dipertanyakan.
Meskipun ini masih dapat diandalkan untuk memandu kebijakan dalam hal investasi, banyak ahli berpendapat bahwa kebijakan ekonomi itu perlu mencakup faktor-faktor lain seperti inovasi teknologi, pendidikan, dan reformasi kelembagaan. Nah, sebagai kesimpulan dari presentasi ini adalah teori Harrod-Domar merupakan salah satu teori klasik dalam ekonomi yang membahas pertumbuhan ekonomi. Teori ini diperkenalkan oleh dua ekonom, yaitu Roy F. Harrod dari Inggris dan F.C. Domar dari Amerika Serikat pada periode 1930-an dan 1940-an. Keduanya bekerja secara independen namun menghasilkan konsep yang serupa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Teori ini dikembangkan oleh Harrod dan Domar di waktu yang hampir bersamaan pada tahun 1948 dan 1957. Di era modern, ketergantungan pada teori Harrod-Domar sebagai satu-satunya dasar kebijakan ekonomi yang mulai dipertanyakan. Meskipun teori ini masih dapat diandalkan dalam membantu kebijakan dalam hal investasi, banyak ahli berpendapat bahwa kebijakan ekonomi itu perlu mencakup faktor-faktor lain seperti inovasi teknologi, pendidikan, dan reformasi kelembagaan. Faktor-faktor ini tidak hanya dibahas dalam teori Harrod-Domar, semakin penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di dunia yang semakin kompleks dan saling terkait. Mungkin sekian dari saya. Saya memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang salah dalam pengucapan. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.